Amin, saudara-saudara. Siapa yang merasa diberkati pada hari Sabat ini? Semua angkat tangan. Siapa yang merasa Tuhan hadir di sini? Semua angkat tangan. Yes, ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu agak kecewa ya. Harusnya Pastor Manuntun yang ada di sini. Yang muncul saya. Ya, karena beliau lagi berhalangan, kebetulan juga ketua lagi berhalangan. Sehingga saya diminta untuk membawakan firman. Sebelum saya masuk ke firman, saya mau bercerita dulu. Jemaat kita ini judulnya, titlenya Forgiven Church ya, benar-benar teman-teman semua ya. Setuju? Betul? Masih ingat nama gereja kita namanya apa? The Forgiven Church. The Forgiven Church. Sekarang, The Forgiven Church, kita punya komunitas teman-teman semua. Amin. Beda dengan gerejanya. Gereja hanya untuk ibadah. Komunitas ini isinya adalah orang-orang yang sudah terberkati dengan kasih karunia. Orang-orang yang mau melayani. Orang-orang yang ingin bersama-sama menyembah Tuhan. Karena komunitas The Forgiven Vibe, ulang namanya apa? The Forgiven Vibe. The Community of Forgiven Vibe, komunitas ini multidenominasi. Kita nggak mau mengkotak-kotakan siapapun itu. Siapa yang mau join, siapa yang mau gabung dalam komunitas ini silahkan. Kita akan punya banyak event, kita akan punya banyak kalender. Semakin banyak orang yang ada di komunitas ini, kami percaya semakin nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Komunitas ini anaknya Forgiven Church. Makanya namanya The Forgiven Vibe. Kira-kiranya di dalam komunitas ini aura The Forgiven Church itu kuat sekali teman-teman semua. Orang-orang yang sudah terberkati dengan kasih karunia. Mental anak bukan mental budak. Amin. Amin. Dan sekarang tanggal 26 Juli kita akan mengadakan pertama-tama The Forgiven Vibe. Akan mengadakan, nggak bisa lus? Oh ini sorry. Ya, The Forgiven Vibe akan mengadakan sebuah event. Yeay. Event pertama tanggal 26 Juli, titlenya Tenang. Bentuknya gimana? Kita akan melakukan puji-pujian secara spontan. Spontaneous worship. Tempatnya ada di sini. Habis ibadah pagi, jam 4.30 kita akan start lagi ibadah puji-pujian di sini. Ya teman-teman semua ya. Nah jadi saya mengundang seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah online, pun jemaat yang hadir dalam ibadah onsite, untuk hadir di dalam acara ini. Ini acara kita, The Forgiven Vibe itu adalah kita teman-teman semua. Dan kami mengundang seluruh rekan-rekan jemaat belum se-Jakarta ya Pak Julius ya, yang dekat dengan kita ya. Yang kita punya rekanan jemaat-jemaat juga dan juga teman-teman yang dari agama apapun yang percaya Yesus Kristus Juru Selamat, kita undang untuk hadir, kita undang untuk datang. Dan kalau teman-teman lihat grup WhatsApp gereja, kita untuk event ini bikin kaos. Kita bukan untuk cari dana ya, disclaimer ya. Kita bikin sweater, bukan untuk cari dana. Kita pengen pada acara nanti hari tersebut, kita sama-sama pakai sweater ini. Ya, sekaligus juga untuk mengiklankan, kayaknya enak banget ya, corporate banget ya. Untuk mensosialisasikan Forgiven Vibe pada semua orang yang hadir di situ. Amin teman-teman semua. Ya, pesan nomor 1, kita udah punya Forgiven Vibe. Pesan nomor 2, kita punya acara. Invitation untuk kalian semua, please hadir. Itu aja intinya. Oke, baru kita masuk ke Tulus, sorry. Itu Tuplus. Sebentar teman-teman ya. Bisa? Sorry. Oke. Kita akan masuk ke khotbah teman-teman semua. Oke. Title dari firman atau
Kabar baik yang akan saya bawakan ini, do you hear what I hear? Oh, disclaimer, saya bukan pengkhotbah, jadi saya nggak mau mengkhotbahi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman semua di sini. Tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Dan ketika saya membuat acara ini, khotbah ini, teman-teman semua, saya pun belajar di sini. Do you hear what I hear? Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang mohon dijawab sendiri-sendiri masing-masing. Kalau Anda dengar, mbak-mbak ini nasehatin Anda, jangan mencuri. Anda mau dengar? Kenal? Kenal kan? Mau dengar? Atau bapak-bapak ini nasehatin Anda jujur. Mau dengar? Mau dengar? Oh, ada contoh lagi. Atau mas-mas ini ngajarin Anda jangan membunuh. Anda mau dengar? Mau masuk ke telinga Anda? Mau masuk ke hati Anda? Satu lagi, kalau bapak ini ngajarin Anda untuk setia. Gak usah dijawab ya, dalam hati aja. Ketika orang-orang ini berkata sesuatu, Anda mau dengar gak? Kita dengar lagi ya. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan membunuh, jangan mendua hati. Itu firman bukan? Itu firman. Terdapat di 10 hukum, betul. Tapi kalau yang ngomong salah, kok terdengar salah ya? Sampai sini paham gak arah bicara saya kemana? Informasinya satu. Tapi kok interpretasi kita bisa kemana-mana? Di sini kita belajar bahwa dalam menyampaikan informasi, daripada kita bicara soal apa yang dibicarakan, lemahnya manusia lebih suka bicara siapa yang ngomong, betul nggak? Belum Anda dengar informasi itu, belum Anda dengar ucapannya selesai, ketika Anda lihat yang ngomong menurut Anda tidak bisa dipercaya, Anda nggak akan dengar lagi. You hear that, but you won't listen. Kamu nggak akan nyimak. Padahal mungkin apa yang dikatakan baik adanya. Padahal mungkin apa yang diberitakan firman. Ini pembelajaran buat saya pribadi. Karena pada dasarnya gak cuman saya yakin gak cuman saya sendiri yang begini. Kita semua di dalam derajat tertentu pun melakukan ini. Jangan angkat tangan, gak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Betul? Kita jujur. Kita gak akan dengar sembarang orang. Kalau mau dengar pertama-tama siapa yang ngomong? Kapasitas Anda apa? Anda siapa? Nah, di dalam dunia ini biasanya ada beberapa orang yang paling mudah untuk kita abaikan atau kita tidak dengarkan. Biasanya adik kita, anak kita itu orang-orang yang lebih muda dari kita. Saya lebih berpengalaman. Saya lebih punya kapasitas. Atau orang yang lebih miskin ataupun yang posisinya di bawah Anda. Hierarki jabatannya di bawah Anda. Posisi di dalam masyarakatnya di bawah Anda. Kita akan cenderung untuk gak dengerin. Siapa kamu ngomong sama saya?
Atau punya orang-orang yang latar belakangnya, histori hidupnya pernah melakukan kesalahan. Sebelum bicara, Anda akan tutup kuping Anda. Padahal mungkin yang disampaikan adalah firman. Kenapa sih teman-teman semua? Karena kita hidup di dunia yang seperti itu. Di dunia yang mementingkan yang namanya kredibilitas. Apa itu kredibilitas? Kredibilitas itu ada being believable and worthy to trust. Bisa dipercaya dan layak untuk dipercaya. Kalau saya berkaca, di dunia ini gak ada orang yang bisa dipercaya dan layak untuk dipercaya, termasuk saya. Pun saya bicara di sini, saya ngomong sama diri saya. Kredibilitas saya apa? Apakah saya believable untuk didengarkan bapak-bapak ibu-ibu semuanya? Apakah saya cukup layak dipercaya untuk bapak-bapak ibu semua mendengarkan firman saya hari ini? Kredibilitas. Kita hidup di dunia ini. Tapi kita belajar dari Yesus. Kita belajar dari Yesus tentang yang namanya kredibilitas. Yuk kita belajar. Matius 10, 1-4. Dia bicara soal, apa nih teman-teman semua? Cerita tentang ke murid-muridnya dia. His 12 murid Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan memberi apa? Kuasa, otoritas. Kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zilet dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini kalau teman-teman selidiki Alkitab lebih dalam, kenapa Tuhan pilih mereka ya? Dalam awal-awal pelayanannya, Tuhan Yesus memilih murid, make sense. Kita pun kalau punya tugas atau project, kita pilih Avengers kita, bener gak? Kita pilih orang-orang yang ada bisa dipercaya duduk di sebelah kita, setuju? Akan menjadi tim kita, tim inti, core. Tapi kok Yesus awal pelayanannya, dia milih tim yang kayak gini nih. Gak beredukasi, pelayan. Saya gak ngerti, dia mau memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan, gospel, berita tentang Tuhan. Kok nyarinya di danau? Dia pergi ke danau kan? Kenapa dia gak nyari ke rumah-rumah ibadah? Atau orang kaya Nikodemus, ahli Alkitab. Kenapa nyarinya ke danau? Dia pergi ke danau, yang direkrut nelayan. Jauh dari kata-kata pinter, well educated, bisa ngomong. Sementara kita belajar dari sini bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Yesus lihat apa? Apakah mereka punya kredibilitas untuk mewakili, ya, mewakili Yesus di dunia ini? Apakah mereka ideal? Saya percaya kalau dibilang ideal, mungkin Anda HRD ya, ini gak ideal banget. Jauh dari kata ideal. Ada orang lebih baik. Ada orang lebih kompeten, orang lebih punya kredibilitas untuk mewakili dia. Oh tapi enggak. Bukan karena orang itu kredibel mereka bisa represent Yesus, betul? Tapi kita kembali ke ayat sebelumnya, kata kuncinya di sini apa? Yesus memberi kuasa. Yesus memberi otoritas. Disitulah mereka jadi kredibel. Amin saudara-saudara.
Jika Yesus bisa gunakan mereka, Simon, Petrus, Yohanes, semuanya bisa digunakan dengan kelemahan-kelemahan mereka. Percaya, Yesus pun bisa menggunakan kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Semua orang yang sudah mendapatkan otoritas dari Tuhan Allah adalah kredibel. Saya mau kita angkat tangan. Siapa di sini yang ingin mendapatkan berkat melimpah? Kekayaan, kemuliaan. Dengan tangan tetap di atas, tangan yang satunya saya mau angkat lagi. Siapa di sini yang ingin dapat kuasa dari Allah? Siapa yang di sini ingin dapat otoritas dari Allah? Ini berat loh, dapat berkat kita tinggal terima, dapat otoritas Anda harus kerja. Setuju? Setuju? Siapa yang mau dapat otoritas dari Allah? Saya ulangi, kata-katanya saya ganti. Siapa yang mau dapat penugasan dari Allah? Tiba-tiba saya ditugaskan untuk membawa khotbah. Saya jiper, bahasa anak sekarang jiper ya. Apa ya bahasa yang lebih umum, jiper itu apa? Lemah mental, apa namanya tuh? Ciut ya. Saya ciut, khotbah. Khotbah di Forgiven Church yang biasanya dengar standar khotbahnya itu siapa? Pendeta Manuntun. Apa saya? Ciut. Apalagi sekarang online kan, seluruh dunia mendengar. Nih kalau saya salah ngomong ada historinya nih. Ciut saya. Tapi saya ingat ketika saya sudah terima berkat di tangan kanan saya dan kekuatan di tangan kanan saya, di tangan kiri saya harus bekerja. Amin. Ketika penugasan itu datang kepada saya nggak akan nolak. Yang kenal saya udah lama di sini siapa? Istri saya pasti kenal saya ya. Ibu saya pasti kenal saya. Teman-teman saya mungkin ya. Yang tahu pelayan, Kak Ririn, Arthur, Adrian. Suruh saya apapun di gereja saya nggak akan nolak. Dari jadi singer, siap laksanakan. Naik pangkat lagi nih, Bu Pendeta naikin pangkat jadi WL. Siap laksanakan. Terus tiba-tiba Bang Amos pergi keluar kota. Saya nggak ada kapasitas ngurusin sound system, pusing saya. Tom, saya butuh orang ngurusin sound system. Bang Dona ngomong sama saya, siap laksanakan. Kalau saya bisa main piano, saya main piano. Kalau saya bisa main gitar, saya main gitar. Dan kebetulan hari ini saya dapat penugasan. Tom, tolong khotbah, siap laksanakan. Saya nggak akan nolak. Ketika tiap sabat saya pujian penyembahan, saya angkat tangan kanan saya. Artinya saya siap menerima curahan berkat. Saya pun harus siap bekerja. Dengan segala keterbatasan saya. Dan saya percaya orang yang digunakan Tuhan akan menjadi orang yang kredibel. Amin. Ini saya bicara buat anak-anak muda di sini. Kalau Anda masih nyaman duduk di gereja, saya challenge sahabat depan bekerja untuk gereja. Rasanya beda. Rasanya beda. Di tempat di mana saya bergereja, di situ saya melayani. Rasanya beda, cuman duduk doang sama Anda berdiri di sini. Anda mempersiapkan makanan ibu-ibu, rasanya beda. Pertanyaan saya, setelah kita mendengarkan firman ini, saya mau nanya, Tuhan bisa gunakan mereka enggak? Saya ulangi lagi, Tuhan bisa gunakan mereka enggak? Kok masih belum yakin? Tuhan bisa gunakan mereka enggak? Bisa. Jadi jangan underestimate orang-orang yang punya background negatif. Tuhan bisa gunakan mereka. Tuhan bisa pakai mereka. Ya. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan binatang apa ini? Keledai. Masih ingat cerita keledai Bileam?
Bahkan keledai pun ditugaskan Tuhan untuk ngomong, dia ngomong. Kredibel. Kalau Tuhan bisa pakai keledai. Kalau Tuhan bisa pakai hewan. Tuhan bisa pakai kita, amin. Amin. Tuhan bisa pakai anak-anak muda TFC, amin. Angkat tangan siapa yang siap dipakai Tuhan. Angkat tangan siapa yang siap penugasan dari Tuhan. Angkat tangan siapa yang siap otoritas dari Tuhan. Jangan siap berkatnya aja, betul? Kita harus siap bekerja di ladang Tuhan. Sampai di sini setuju semuanya. Maaf ya yang gak ada fotonya di sini, saya minta maaf. Koleksi saya gak banyak. Yang ada aja. Ya, yang ada aja. Oke, jadi teman-teman semua saya undang nih semua di sini. Dengan segala kapasitas kalian, kelebihan, kekurangan, jangan ragu. Nomor satu, mau dulu. Mau pasti bisa. Tidak mau tidak bisa. Jangankan ada usaha untuk belajar bisa supaya bisa, kalau Anda tidak mau berkat pun tidak ada. Saya mau cerita. Khotbah saya nggak panjang-panjang ya, pendek-pendek aja. Saya tahu udah lapar semuanya nih. Ya. Teman-teman, Tuhan dapat menggunakan siapapun yang dia mau untuk apapun dia pengen Anda kerjakan. Amin. Ada ceritanya. Ini ayat nih. Biar ada ayatnya kan kalau ngomong di depan gak ada ayatnya dikira gak khotbah ya. Biar ada ayatnya. Kita bicara ya, Hakim-Hakim 4. Ceritanya Hakim-Hakim 4. Saya mau baca satu persatu kisahnya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, si Raja Kanaan. Yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya si Yabin tersebut ialah Sisera. Yang diam di Heroset Hagoyim. Heroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera punya 900 kereta besi 20 tahun lamanya. Dia sudah menindas orang Israel. Mungkin bahasa sekarangnya dijajah kali ya. Menjajah orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang perempuan, Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasanya duduk di bawah pohon korma. Deborah dan Rama, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Lanjut. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dan kereta-keretanya dan pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke tanganmu. Jadi dia sudah dapat perintah dari Tuhan. Si Deborah cuma ingetin, loh kamu gak maju-maju. Kan Tuhan udah ngomong. Rak, panggilnya apa nih? Bar. Kan Tuhan udah ngomong, maju bro. Udah diperintahin loh. Lalu jawab Barak kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau gak turut maju, aku pun gak maju. Oke, stop dulu sampai di sini. Kira-kira Barak takut gak? Itu dulu. Kira-kira Barak takut gak maju? Tuhan kasih perintah, dia takut. Dia gak maju-maju. Itu penugasan dipending sama dia. Udahlah mungkin biar Tuhan lupa besok ya. Gak maju-maju, diingetin Deborah. Lo gak maju. Tapi si Barak masih takut. Dengan takutnya dia nantang Deborah. Gini deh, Deb. Kalau lo ikut, gue ikut. Lo gak ikut, gue gak ikut. Mindset dia karena Deborah itu perempuan.
Karena Deborah itu perempuan, mungkin Deborah takut. Karena Deborah itu perempuan, gak mungkin dia turun ke medan tempur. Kalian baca berapa jumlahnya? 10.000. Tadi kalian ingat berapa jumlah tentaranya? Berapa jumlah tentaranya? 900 kereta besi. Ini cuma pasukan lawan tank kalau zaman sekarang nih. Dia takut. Karena dia takut dia nantang si Deborah. Deb, ikut. Ternyata di ayat berikutnya, baik. Oh, Deborah beriman. Aku turut. Hanya engkau tidak akan menjawab kehormatan. Engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Tuhan akan berikan berkat kepada Barak. Barak takut, Barak gak mau diberikan penugasan. Akhirnya berkatnya dipindahkan ke perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Wah, Deborah nih nyalinya gacor juga nih ya. Kuat nih perempuan nih. Barak menggerakkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesh. Maka 10.000 orang mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa. Dan telah berpindah-pindah memasang kemah sampai ke pohon terbantin di Zanaim yang dekat Kedes. Ini orang yang lain lagi. Jadi ada namanya Heber, keturunan Musa, iparnya Musa. Di dekat situ. Kenapa Heber ini diceritakan nanti di ayat berikutnya menjadi penting. Ya. Setelah dikabarkan Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor. Dikerahkannya keretanya. 900 kereta besi dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia. Dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak. Bersiaplah. Sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah, ini kata-kata ini sedap banget ya. Tuhan telah maju di depan engkau. Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dan dengan berjalan kaki. Ketika Tuhan ada di depan Barak, siapa yang bisa lawan? Amin. Amin, jangan takut. Ketika Tuhan berikan penugasan, dia ikut di dalamnya. Tuhan berikan kamu otoritas, dia ada di depan Anda. Jangan takut. Tuhan telah maju di depan engkau. Saya suka sekali ayat ini. Lalu Barak mengejar kereta-kereta tentara itu sampai Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Seluruhnya tewas. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tapi Sisera dengan berjalan kaki kabur ke kemah Yael, istri Heber. Nah, makanya si Yael, tadi si Heber diceritakan nih. Kenapa? Karena si Barak kaburnya ke rumah dia nih, ke rumah istrinya. Nah, orang Keni itu sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor dengan keluarga Heber. Jadi rajanya si Sisera punya hubungan baik dengan si Heber. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk. Jangan takut, singgahlah. Iya, ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, disembunyiin di bawah selimut nih. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit. Aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberikannya lah minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada.
Oke, tapi dengar baik. Wah, saya udah kayak pendeta ya, dengar baik ya. Tapi dengarkan bapak-bapak ibu-ibu semua ya. Tetapi Yael istri Heber, apa yang dilakukan? Dia mengambil patok kemah, itu apa? Pasak ya. Pasak kemah, diambil palu. Tadi si Sisera sembunyi di bawah selimut. Didekatinya diam-diam, lalu diketok palanya, dilantaknya palu itu masuk ke dalam pelipisnya, tembus ke tanah. Sadis. Memang betul, akhirnya kemuliaan itu datang ke tangan perempuan. Tadi Deborah mengatakan begitu, betul. Yang dapat kemuliaan adalah Yael, si perempuan istri Heber. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengajar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari aku akan menunjuk kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampak Sisera mati tergeletak dengan patok yang ada di pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan. Teman-teman, saya mau lihat sampai di sini. Ketika Deborah bilang akan jatuh ke tangan perempuan, Tuhan benar-benar menepati janjinya. Ke tangan Yael lah pahlawan dari peperangan ini. Sebab raja terakhirnya mati di tangan Yael. Siapa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bisa dipakai Tuhan. Saya juga belajar di sini. Mungkin di dalam kemah itu tidak ada apapun lagi yang dia bisa pakai membunuh, betul? Kok bahasanya serem banget ya? Ya tapi begitulah ya. Karena ini kalau kalian ingat ceritanya di awal, kerjaannya pindah-pindah kemah, betul ya? Pindah dari kemah lagi, pindah bangun, diriin lagi, bangun. Mungkin tidak ada apapun yang bisa dipakai untuk membunuh. Tapi ketika Tuhan berikan penugasan, Tuhan sediakan alatnya. Jangan takut teman-teman semua. Ketika Yael disediakan patok dan palu sebagai alat. Karena tugas diberikan Tuhan bantu. Teman-teman, ketika dalam suatu pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, Anda merasa Anda kurang skill. Anda kurang kompetensi, kurang kemampuan. Allah yang cover. Tuhan berdiri di depan. Ingat kata-katanya tadi. Dan bahkan jika Anda kekurangan alat, Tuhan pun bisa menggunakan. Dia akan memberikan Anda bukan hanya kemampuan, pun dia akan berikan Anda alat untuk mengerjakan tugas Anda. Karena apa? Jika Tuhan pilih Anda, dia akan berjalan di mana? Di depan Anda. Kalau kita kembali ke cerita sebelumnya. Di sini kita lihat perempuan digunakan Tuhan untuk memenangkan perempuan, memenangkan peperangan dan menjadi seorang pahlawan. Kisah-kisah di Alkitab pun orang-orang yang digunakan Tuhan penuh dengan kekurangan. Bahkan Musa yang besar, mungkin Anda tidak tahu, gagap. Yang paling kanan, bahkan orang mati seperti Lazarus, jika Tuhan pengen pakai, dia akan gunakan. Di sini kita belajar teman-teman semua. Jangan remeh dengan teman kita. Jangan remeh dengan saudara kita. Dan jangan remehkan diri Anda sendiri. Karena Tuhan bisa gunakan Anda untuk melakukan hal-hal yang besar. Jika dia mau sekarang, Anda mau gak? Anda mau gak? Pelajarannya di situ teman-teman semua. Anda akan dengar Tuhan mau pakai Anda. Anda katakan kepadanya, Anda mau gak dipakai? Will you? Nah, Mas Tommy, Bang Tommy. Oleh karena itu, kalau kita harus dengar semua orang, Bang. Terus kita harus percaya semua orang. Nah kan gitu pertanyaannya kan. Terus kita harus percaya semua orang? The point is, enggak.
Filipi 4 ayat 8. Whoever is true, whoever is noble, whoever is right, whoever is pure, whoever is lovely, whoever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such this. Tuhan bilang, kamu dengar semuanya. Tapi kamu pikirkan, bijak sana. Sampai di sini setuju teman-teman semua? Amin. Jangan tutup mulut orang untuk berbicara, untuk mengemukakan pendapat, untuk berargumen. Dengar dulu, gunakan hikmat dari Allah. Baru di situ kita filter. Tapi sadar nggak Anda ayat ini salah? Salah nggak ayat ini? Filipi 4 ayat 8. Siapa yang setuju ayat ini salah? Angkat tangan. Gak ada yang sadar ayat ini salah. Ayat ini salah. Yang benar. Whatever is true. Whatever is noble. Whatever is right. Whatever is pure. Whatever is lovely. Whatever is admirable. Teman-teman semua, barusan saya membuktikan. Kalau ada yang salah, kita lebih gampang ngomong whoever. Betul nggak? Siapa? Betul. Bahkan ayat ini aja kita lupa. Tuhan nggak bilang siapa yang benar. Apa yang benar. Apa yang disebut kebanjikan. Apa yang mulia. Bukan siapa. Tapi nyamannya kita lebih senang dengar kata siapa. Oke teman-teman semua. Setidaknya dalam berapa menit ya? 20 menit ya. 20 menit khotbah teman-teman semua. Saya ingin kita semua belajar satu hal. Saya yakin banyak hal yang kita bisa pelajari hari Sabat ini. Tapi setidaknya ambil satu hal. Dan kita pulang dengan perubahan. Dan kita pulang dengan komitmen. Yuk kita katakan sama-sama. Saya katakan kalian ikutin. Tuhan ada bersama saya. Dan dia akan menggunakan saya di berbagai area dia ingin. Tuhan akan menyediakan setiap skill dan alat yang saya butuhkan untuk memenuhi tujuan di dalam saya. Gunakan saya Tuhan. Gunakan saya Tuhan. Amin. Kita berdoa.